Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiqomah Sumbodikarta dalam channel pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan membahas tentang penamaan variabel, ya teman-teman. Variabel, ya, untuk penamaan variabel ada beberapa hal yang diperhatikan berdasarkan convention, ya, kesepakatan bersama agar dengan tujuan ini menjadi suatu standar untuk best practice, ya, yang digunakan oleh para programmer, tentunya di dalam bahasa pemrograman Java. Baik, ya, yang pertama, ya, bahwa nama variabel adalah berlaku case sensitif, di mana dibedakan huruf besar dengan huruf kecil, ya. Contohnya, misalnya ada variabel bernama umur. Nah, kalau ditulis dengan huruf besar semua atau dengan huruf kecil semua, ini merupakan nama variabel yang berbeda. Oke. Panjang variabelnya, ya, ini unlimited, ya. Urutannya adalah menggunakan Unicode letter, kemudian bisa diteruskan dengan digit, ya. Oke, jadi harus diawali dengan huruf, ya. Bisa juga dengan tanda dolar seperti ini atau dengan underscore, itu memungkinkan saja, ya, tetapi di dalam convention, ya, kita harus, ya, di sini ditekankan always begin your variable name with letter, ya. Jadi dengan huruf saja atau dengan alfabet saja, jangan menggunakan dollar signs atau underscore signs. Oke. Nah, kalaupun ada nanti menggunakan dollar signs, ya, di sini dikatakan bahwa untuk yang auto generate, ya, bisa jadi, ya. Nah, selain itu tanda dolar ini tidak digunakan sama sekali, ya. It's never used at all. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa kita harus menghindari menggunakan tanda dolar. Oke. Jadi benar-benar kita awali dengan alfabet saja, gitu, ya. Juga dengan underscore karakter, ya. Secara teknis, ya, ini boleh saja menggunakan nama variabel diawali dengan underscore. Oke. Tetapi ini tidak dianjurkan, ya. Yang berikutnya adalah white space, ya, spasi itu tidak diizinkan, ya. Jadi poin yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa ia adalah case sensitif, ya. Kemudian bisa ditulis dalam urutan Unicode letters, digit, gitu, ya. Bisa didahului oleh dollar signs maupun underscore, ya, tetapi penggunaan dollar signs dan underscore tidak dianjurkan, ya, bahkan dihindari. Oke. Kemudian tidak boleh ada white space. Itu yang pertama. Yang kedua, subsequent karakter, ya, lanjutannya, ya, bisa jadi huruf, ya. Tadi kan nama variabel harus diawali dengan huruf. Lanjutannya boleh huruf lagi, boleh digit, boleh dollar sign, boleh underscore. Oke. Ya, itu sah saja dalam convention, ya. Nah, ketika memilih nama variabel, ya, kemudian yang ditekankan adalah menggunakan full words, ya, kata secara utuh, ya. Oke. Sehingga nanti kode yang kita buat akan easy to read, ya, dan bisa dipahami. Contohnya di sini, ya, ada cadence, ada speed, ada gear. Kalau kita tulis dalam bentuk variabel S, C, dan G itu it's okay, tapi ini tidak meaningful, ya, tidak memiliki arti yang cukup untuk yang membaca, ya. Jadi kadang-kadang kita malas mengetikkan nama variabel yang panjang, jadi kita singkat-singkat saja. Mungkin kita bisa memahami, tetapi orang lain belum tentu yang membaca kode itu bisa memahami apa maksud dari
nama variabel tersebut, ya. Bahkan ketika kita membuat suatu nama variabel, awalnya kita ingat, ya, misalnya variabelnya nama depan, kita singkat ND ini nama depan. Ketika kita buat, itu kita paham ND itu nama depan. Tetapi begitu coding sudah panjang, ya, kemudian suatu saat kita melihat lagi ND ini apa, variabel apa, kita yang membuat saja bisa jadi lupa setelah sekian kode kita ketik atau sekian lama kita tidak melihat kode itu, kita buka kembali, kita bingung dengan apa yang sudah kita tuliskan sendiri. Jadi baiknya memang nama variabel ya ditulis dengan nama dengan kata yang penuh gitu ya, ketimbang disingkat-singkat gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini ya, also keep in mind ya, tolong juga diingat nama variabel yang kita pilih jangan adalah merupakan suatu keyword ya, atau bahasa di dalam Java itu sendiri ya, keyword atau reserved word, yaitu tidak boleh digunakan ya. Baik ya, yang terakhir di sini, if the name you choose consists of only one word, kalau nama yang kita buat itu hanya satu kata gitu ya, maka ditulis ya spell that word in all lowercase, tulis huruf kecil semua ya. Jadi pastikan bahwa kita menulis nama variabel ya dengan menggunakan lowercase, huruf kecil semua ya, kalau satu kata. Berikutnya, if it consists of more than one word, ya misalnya 2 kata atau 3 kata, maka di sini capitalize the first letter ya of each subsequent word. Ya, huruf pertama dari kata yang mengikuti kata pertama itu ditulis dengan huruf besar, tapi kata pertamanya tetap diawali dengan huruf kecil ya, lowercase. Kata berikutnya diawali dengan capitalize. Contoh di sini ya, gear, rasio ya, gear huruf kecil semua, kemudian rasio dengan R huruf besar. Di sini current gear sama ya. Oke. Nah, berikutnya, if your variable store a constant value, kalau variabel kita menyimpan nilai konstan ya, maka dinarasikan seperti ini, static final ya, in num gear. Nah, ini ditulis dengan huruf besar semua ya. Oke. Capitalize every letter, jadi digunakan huruf besar semua, kemudian masing-masing kata ya dipisah dengan menggunakan underscore. Jadi underscore ini dipakainya sebetulnya untuk ini, karena kalau tidak pakai underscore, ini digabung huruf besar semua, maka menjadi agak susah dibaca ya, difficult to read. Sedangkan kita mengerti coding harus memperhatikan easy to read ya, jadi harus mudah dibaca, sehingga 6 gear ya ini akan terlihat jelas ya. Oke. Nah, ini kenapa pakai 6 numbers ya, kok disingkat tidak full word. Nah, 6 ini sudah terbiasa digunakan untuk mewakili kehadiran kata numbers gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu dia cara menulis variabel ya. Saya ulas sekali lagi di atas ya. Yang pertama ya, variabel adalah case sensitive, bisa diikuti dengan Unicode letter dan digit, kemudian selalu diawali dengan alfabet ya, walaupun bisa diawali dengan tanda dolar atau tanda underscore ya. Kemudian perlu dihindari ya, oke, penggunaan di awal menggunakan tanda dolar dan underscore. Lanjut, kemudian tidak boleh ada white space ya. Oke, yang berikutnya
Karakter berikutnya bisa diikuti dengan digit lagi atau dollar signs atau underscore, yaitu tidak masalah ya. Nah, kemudian menuliskan nama variabel diusahakan menggunakan full word ya, satu kata penuh, atau kalau boleh saya tambahkan, boleh saja menggunakan jargon pengganti dari satu kata, misalnya number menjadi num, atau nomor induk mahasiswa menjadi NIM, karena itu kan sudah biasa. NIM itu ya biasa disetarakan dengan nomor induk mahasiswa ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian jangan menggunakan keyword ya atau reserved word ya, ini adalah identifier yang sudah ada dibawa oleh Java, bahasa Java itu sendiri ya, jadi itu tidak boleh digunakan sebagai variabel atau tidak bisa digunakan sebagai variabel. Kemudian yang berikutnya cara menuliskannya ya, kalau satu kata ya variabel kita, nah itu tulis dengan huruf kecil semua, lowercase letters. Kemudian kalau ada lebih, maka kata-kata yang berikutnya ditulis diawali dengan huruf besar ya. Nah, kalau variabel kita merupakan variabel statis ya, atau variabel yang menyimpan nilai yang tidak berubah-ubah ya, maka kita tuliskan dengan nama huruf besar semua. Kalau ada lebih dari satu kata, maka masing-masing kata dipisahkan dengan menggunakan underscores. Oke. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan tentang penamaan variabel. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.